Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu saking dumadi. Semoga selalu sahabatku yang dimana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan sedikit membahas tentang kelahiran Imam Al-Mahdi atau Kesatria Piningit dan juga atau Bocah Angon. Ke-10 tanda-tanda tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah SAW ketika beliau menengok kepada sahabat Hudzifah bin Asid Al-Ghafari berbincang-bincang dengan para sahabat lain. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Para sahabat menjawab, "Kami membincangkan mengenai hari kiamat." Kemudian Nabi bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kelihatan 10 macam tanda. 1. Ad-Dukhan, asap atau kabut. 2. Dajjal. 3. Dabah. 4. Matahari terbit dari barat. 5. Turunnya Isa Al-Masih. 6. Ya'juj Ma'juj. 7. Gerhana dari timur. 8. Gerhana di barat. 9. Gerhana di wilayah Arab. 10. Api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke mahsyar." HR Imam Muslim melalui Hudzifah bin Asid Ghifari RA. Banyak pendapat yang memperkhilafahkan urut-urutannya 10 tanda. Ada yang menafsirkan secara hakikat atau ditafsirkan nyata. Misal yang dimaksud Dajjal, ada yang menyebut memang berwujud manusia bernama Dajjal. Ada yang mengatakan simbolis dari bahaya besar yang belum pernah ada sejak zaman Nabi Adam AS, dan bahaya itu ada ketika akhir zaman mendekati kiamat. Dari penafsiran secara ilmiah maupun semacam dogma asli wujud demikian, insya Allah berusaha setasawuf mungkin untuk memberikan kepahaman tanpa kerancuan, termasuk masalah urutan dan lain sebagainya. Yang jelas semua kebenaran kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kiamat itu sendiri hari tepatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya diberikan gejala-gejala yang mengantarkan ke sana. Artinya ke-10 tanda itu hanya prolog, penghantar, jadi bisa tidak berurutan atau memang itu urutan-urutannya. Ad-Dukhan ialah asap tebal menyelimuti dunia. Makna asli memang tiba-tiba muncul asap tebal menyelimuti dunia yang sampai membingungkan pikiran orang-orang tidak beriman. Tapi yang namanya tanda-tanda gejala hari kiamat munculnya Ad-Dukhan bisa ditafsirkan sejak sekarang. Dukhan ialah asap menyelimuti problem hidup. Lihatlah dunia sekarang, belahan mana yang tidak ada pencermaan dari asap cerobong pabrik besar. Asapnya seperti menciptakan langit, menggumpal dan membumbung ke udara, plus asap-asap mobil, motor, kendaraan berbahan bakar, semuanya menimbulkan pencernaan lingkungan. Ini pun namanya Ad-Dukhan atau asap yang menjadi tanda hari kiamat. Seiring dengan kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang menjadi peringatan dekatnya kiamat, kiranya masuk akal kalau di antara sela-sela hidup berteknologi banyak Ad-Dukhan. Sekalipun para pakar lingkungan menyelenggarakan riset dari sekian negara mengoperasikan asap-asap pabrik, tapi perkara ini sulit dihindarkan kalau mendengar asap. Suatu contoh meletusnya Gunung Semeru
meletusnya Gunung Merapi, asap membumbung tinggi, tebal, menjulang ke langit menuju ke arah barat, timur, dan selatan. Para peneliti tidak memperkirakan gunung setinggi itu akan tiba-tiba meledak dan menerbangkan asap-asap tebal yang disebut itu seperti adukon. Di tanah Jawa terkena hujan debu, asap pun seperti dunia ini penuh asap. Belahan negeri-negeri atau pulau-pulau yang di sekitarnya. Belum lagi asap-asap dari beberapa gunung Merapi yang masih aktif, plus masalah sisa-sisa pembakaran mesin akibat kemajuan teknologi. Semuanya adukon tanda kiamat. Memang ada gerhana total dilihat di sisi Indonesia bagian timur umpama, tapi maksud gerhana yang bisa nampak dari bumi belahan barat, belahan timur, dan terlihat dari bumi Arab menurut peredaran alam yang normal. Kejadian gerhana semacam ini mustahil, tapi saatnya nanti bisa terbukti berdasarkan dalil-dalil yang ada kiamat, dan bisa terbukti pula secara ilmu falak atau astronomi, sebab perputaran alam sudah tidak normal. Ketidaknormalan akibat dari daya tarik bumi atau daya tarik benda-benda angkasa lain sudah melemah sehingga tidak mampu mengendalikan diri. Misal bulan mengitari bumi, kenapa bulan tidak jatuh ke dalam bumi padahal bumi juga memiliki gaya tarik bumi? Jawabannya, bulan mengitari bumi karena ditarik oleh gaya tarik bumi, dan bulan tidak jatuh ke dalam bumi karena ditarik oleh gaya tarik bumi, karena bulan sendiri memiliki gaya tarik sehingga dua-duanya berjalan seimbang. Dari sini kalau gaya tarik bumi tersebut melemah, maka dua-duanya beredar melewati jalur yang tidak biasa dilewati, mungkin masuk bayangan matahari atau masuk ke planet lain atau melesat entah kemana, sehingga bisa saja terjadi gerhana sekaligus sebab mereka beredar tidak melewati jalur kebiasaan. Jadi masuk akal kalau ada gerhana yang nampak dari timur, barat, dan wilayah Arab sebagaimana tanda-tanda hari kiamat. Lahirnya Imam Al-Mahdi, artinya Imam Al-Mahdi itu artinya zaman. Imam Mahdi ialah tokoh Islam yang menyiarkan Islam berhasil menyeluruh seantero dunia. Imam Mahdi yang melawan arus Dajjal, namun yang membunuh Nabi Isa Al-Masih. Ada yang mengatakan Imam Mahdi orang yang bernama Mahdi. Juga ada yang menafsirkan secara simbolis sebagai pemimpin zaman. Jelasnya ada sabda Rasulullah yang maksudnya tidak akan binasa suatu kaum manakala aku Nabi Muhammad SAW pemimpin pertama, Imam Mahdi pemimpin pertengahan, dan Isa bin Maryam pemimpin penghabisan. Riwayat mengatakan dia keturunan Rasulullah SAW. Imam Qurtubi mengatakan lahirnya Imam Mahdi di akhir zaman, tepatnya di Afrika, dan menurut Ibnu Hajar Imam Mahdi lahir ditandai dengan 2 kali gerhana. Pertama, gerhana matahari tanggal 1 Ramadan dan gerhana bulan tanggal 14-nya. Imam Mahdi adalah raja yang adil. Zaman pertama Rasulullah SAW yang memimpin Islam,
zaman pertengahan Imam Mahdi, dan zaman paling akhir oleh Nabi Isa Al-Masih. Imam Mahdi mempersatukan belahan timur dan barat di atas panji-panji Islam. Demikian saudara-saudaraku, kiranya saya bahas tentang Imam Al-Mahdi atau Satria Piningit. Apabila ada suatu kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu.